Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lulu Fatiah. Di sini saya akan membahas tentang identifikasi permasalahan psikologis anak berkenaan dengan penyesuaian diri pada anak usia dini, TK, SD, atau MI. Yang pertama, gejala dan tanda gangguan perilaku pada anak. Gejala dan tanda gangguan perilaku pada anak biasanya sering melakukan perbuatan yang kurang baik, seperti mencuri, berbohong, dan malas belajar. Adapun pelanggaran yang dilakukan di sekolah, biasanya itu meliputi bolos sekolah. Dan gejala dan tanda gangguan perilaku pada anak juga bisa ditandai dengan adanya mudah marah atau sulit menahan emosi, kemudian impulsif atau sulit menahan dorongan untuk melakukan sesuatu, sering membantah atau melawan orang lain, seperti membantah orang tua, kakak, ataupun guru di sekolah. Kemudian kerap melakukan kekerasan, baik secara fisik maupun verbal, pada orang lain ataupun hewan. Dan sering mengejek orang lain, bullying, berkelahi, ataupun berbuat onar. Dan yang terakhir, gemar melempar dan merusak barang saat marah. Permasalahan psikologis yang dialami oleh anak antara lain yang pertama, gangguan depresi, yang kedua, gangguan emosi, yang ketiga, autisme, dan yang terakhir, ADHD. Gangguan emosi dan agresif. Gangguan emosi ini biasanya ditandai dengan tampaknya mudah marah pada seorang anak ataupun dia sering berteriak, dan saat marah dia akan menjerit secara histeris. Gangguan emosi pada anak ini biasanya dia akan melempar benda yang dipegang hingga terpental. Penampilan fisik lainnya adalah meninju, membanting pintu, mengkritik, merengek, memaki, menyumpah, memukul, mengkritik diri sendiri, memecahkan barang dengan sengaja. Gangguan emosi ini biasanya disertai dengan sikap agresif. Pada anak pria di sekolah biasanya ditandai dengan kebiasaan memukul dengan tangan dan tongkat pada benda di sekitarnya. Kebiasaan lainnya yaitu melempar mainan atau benda yang dipegang secara berlebihan. Kemudian yang kedua, gangguan depresi. Seorang anak yang mengalami gangguan depresi akan menunjukkan gejala-gejala seperti perasaan sedih yang berkepanjangan, suka menyendiri, sering melamun di dalam kelas ataupun rumah, kurangnya nafsu makan atau makan berlebihan, sulit tidur ataupun tidur berlebihan, merasa lelah, lesu ataupun kurang bertenaga, merasa rendah diri, sulit berkonsentrasi dan sulit mengambil keputusan, dan lain-lain. Anak dengan gejala depresi akan memperlihatkan kreativitas, inisiatif, dan motivasi belajar yang menurun. Yang ketiga, autisme. Autisme adalah gangguan perkembangan pervasif pada anak yang ditandai dengan adanya gangguan dan keterlambatan dalam bidang kognitif, bahasa, perilaku, komunikasi, dan interaksi sosial. Pada umumnya, penderita autisme mengacuhkan suara, penglihatan, ataupun kejadian yang melibatkan mereka. Jika ada reaksi, biasanya reaksi ini tidak sesuai dengan situasi atau malahan tidak ada reaksi sama sekali. Mereka menghindar atau tidak merespon terhadap kontak sosial. Dan yang terakhir yaitu ADHD. Sejak 20 tahun terakhir, gangguan pemusatan perhatian ini sering disebut sebagai ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorders. ADHD memiliki gangguan hiperaktif. Harus ada 3 gejala utama yang nampak dalam perilaku seorang anak, yaitu intensi, hiperaktif, dan impulsif. Gangguan ini ditandai dengan adanya ketidakmampuan anak untuk memusatkan perhatiannya pada sesuatu yang dihadapi, sehingga rentang perhatiannya sangat singkat waktunya dibandingkan anak lain yang seusianya. Biasanya disertai dengan gejala hiperaktif dan tingkah laku yang impulsif. Kelainan ini dapat mengganggu perkembangan anak dalam hal kognitif, perilaku, sosialisasi, maupun komunikasi. Penyesuaian diri pada anak.
Penyesuaian diri dapat diartikan sebagai penyesuaian sosial, yaitu kesanggupan anak untuk dapat berinteraksi secara efektif dan harmonis terhadap realitas sosial dan situasi sosialnya, serta bisa menjalin hubungan sosial yang sehat. Peran keluarga. Keluarga memiliki peran yang penting dalam mengembangkan penyesuaian diri anak. Kemudian peran sekolah. Ketika anak berada di sekolah atau di taman kanak-kanak, anak-anak juga akan berinteraksi dengan gurunya. Jadi, guru maupun pihak sekolah memiliki peranan penting dalam penyesuaian diri pada anak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.